Selamat siang, pagi, dan sore teman-teman di sini. Perkenalkan, nama saya Andika Dian Prasetyo, sarjana hukum dari kantor advokat Andika & Partners di Solo, di Jalan Empu Kanwa nomor 9, Perumahan Songgolangit, Ngentan, Bagi, Sukoharjo. Di sini kita akan membahas tentang bagaimana cara cerai nikah siri. Jadi pernikahan yang dilangsungkan secara siri dan kedua belah pasangan ingin mengajukan cerai. Nah, di sini terlebih dahulu kita membahas untuk pernikahan siri dulu, teman-teman. Jadi kalau untuk pernikahan siri itu memang pernikahan yang sah secara agama, tetapi memang belum dilegalkan di pengadilan agama secara pemerintah. Nah, untuk pernikahan siri sendiri itu biasanya di dalam hukum Islam memang itu sudah diatur di hukum Islam dan boleh dilakukan. Tapi memang hukum pernikahan siri ini memang biasanya mengandung beberapa hal yang kemungkinan akan merugikan beberapa pihak di belakangnya kalau terjadi sesuatu. Contohnya yang tadi kita bahas, yang ingin kita bahas adalah perceraian. Jadi yang pertama biasanya yang akan sangat dirugikan biasanya untuk pihak istri ataupun pihak anak. Nah, yang nantinya akan kesulitan untuk mengurus legalitas dari efek dari akibat dari perceraian tersebut. Karena memang pernikahan siri tidak didaftarkan secara legal di pengadilan agama. Tapi bagaimana caranya untuk cerai, apakah bisa atau tidak? Bisa, teman-teman. Jadi walaupun nikah siri itu tidak didaftarkan secara legal di pengadilan agama, tetapi masih bisa disolusikan dengan cara perceraian dengan cara dua hal. Jadi hal pertama adalah jika suami menolak untuk menceraikan istri, ada dua cara. Jadi cara pertama adalah dengan datang secara resmi ke pengadilan agama. Jadi datang ke pengadilan agama untuk mengajukan isbat nikah. Jadi isbat nikah adalah permohonan pengesahan nikah siri yang tujuannya adalah untuk mengajukan perceraian tersebut. Itu cara yang pertama. Yang kedua adalah dengan cara mengirimkan wali hakim. Jadi wali hakim itu nanti datang ke pihak yang ingin diceraikan nanti untuk memberitahukan tentang perceraian tersebut. Jadi untuk perceraian tetap bisa dilakukan. Kendala-kendala biasanya yang muncul adalah kadang untuk gugatan cerai dan lain sebagainya kan si sang suami atau si istri yang dimohonkan untuk diceraikan biasanya ingin istilahnya tidak mau dicerai atau menghambat proses perceraian. Nah, itu biasanya nanti akan ditimbang dulu, dan pertama kali untuk proses perceraian biasanya ada mediasi. Di situ peran pengacara biasanya kalau teman-teman pakai pengacara ya, di situ peran pengacara adalah mendampingi dan mempertahankan untuk hak-hak serta kewajibannya. Nah, biasanya di mediasi itu teman-teman akan ditanyakan bagaimana kok bisa perceraian terjadi, kronologi dan lain sebagainya. Di kronologi tersebut nanti dijelaskan untuk alasan perceraian dan lain sebagainya, dan kondisi yang sebenarnya dan lain sebagainya. Nanti saksi-saksi juga akan ditanyakan, dan terlebih lagi yang paling penting dan biasanya untuk ditanyakan majelis hakim itu adalah untuk bukti-bukti ya. Bukti-bukti ini harus kuat. Bukti-bukti perceraian itu biasanya kan kalau yang resmi itu kan biasanya untuk KTP, KK, buku nikah, ini bagi yang mencatatkan di pengadilan agama. Tapi kalau yang nikah siri tidak ada, tidak masalah. Terus seperti slip gaji dan lain sebagainya itu kaitannya dengan
hak kewajiban untuk nafkah kepada anak, seperti itu. Nah, untuk prosesnya biasanya kalau yang dilakukan sekarang, karena proses perceraian di Indonesia ini tergolong lumayan tinggi juga, itu biasanya untuk di pengadilan agama itu sebisa mungkin, secepat mungkin, seefisien mungkin ya. Jadi kalau katakanlah sidang perceraian memang sudah itu dimediasi sudah tidak bisa, itu akan dilakukan secara peradilan yang seefisien mungkin. Untuk jawab jinawabnya itu kalau bisa seefisien mungkin, dan kondisi sekarang ini online. Jadi ada beberapa pengadilan yang sudah melakukan proses online untuk persidangannya. Itu biasanya kita cuma mengirimkan surat elektronik, email ke websitenya Mahkamah Agung. Nanti akan di sana ada persidangan, di situ akan diperiksa hakim, majelis hakim, dan nantinya akan ada jadwalnya juga. Kecuali untuk jadwal kesaksian ya. Jadi dari saksi-saksi akan dimintai keterangannya langsung di depan majelis hakim. Biasanya untuk hadirnya cuma seperti itu. Nah, di sini peran pengacara biasanya kalau untuk menjawab eksepsi, duplik dan lain sebagainya itu biasanya itu adalah pekerjaan pengacara. Tapi kalau di sini teman-teman ada yang sarjana hukum atau sudah mengerti proses hukum, ya silahkan untuk memakai kemampuannya sendiri tanpa menggunakan pengacara. Seperti yang saya singgung di depan tadi. Jadi gitu teman-teman, untuk saran singkat saya ya untuk masalah perceraian di pernikahan yang siri, cukup kita akhiri sekian, dan akan kita lanjut pembahasan hukum-hukum selanjutnya di video-video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.